Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dua tokoh kepemimpinan, Sunan Kalijaga dan Vincent Leonard. Perkenalkan, nama saya Raifatul Jana dengan NIM 2421010300101. Saya pemateri kedua Alfiatul Zahra Nabila dengan NIM 24101030099. Saya pemateri ketiga Niswani Lakwanita dengan NIM 2421010300103. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan biografi singkat tentang salah satu tokoh kepemimpinan dalam Islam, yaitu Sunan Kalijaga. Nah, baik, yang pertama di sini nama asli beliau itu sendiri adalah Raden Mas Syahid, atau beliau ini juga dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Akan tetapi beliau ini juga memiliki beberapa julukan lain, di antaranya seperti Syekh Malaya, Lokajaya, Pangeran Tuban, dan Abdurrahman. Nah, selanjutnya Sunan Kalijaga ini dahulu diperkirakan lahir pada tahun 1430-an dan beliau ini berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya itu bernama Arya Teja atau bisa dikenal dengan Ki Tumenggung Wilatikta, seorang pejabat tinggi di Kerajaan Majapahit yang mana beliau ini menjabat sebagai Perdana Menteri dan juga sebagai Adipati Tuban. Ibunya itu bernama Dewi Retnadumila atau dikenal sebagai dengan Dewi Nawangru. Nah, kemudian latar belakang kehidupannya beliau ini sangat menarik karena beliau itu hidup dalam masa peralihan besar di Nusantara. Sunan Kalijaga ini melewati 4 era pemerintahan, diantaranya itu Majapahit, Demak, Pajang, dan juga Mataram. Pada masa mudanya beliau ini dikenal sangat peduli terhadap masyarakat kecil. Namun kepedulian itu kadang dilakukan dengan cara yang salah, sehingga beliau ini dikenal dengan julukan maling celuring. Meski begitu, niat beliau ini tetap untuk membantu masyarakat yang tertindas. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang gaya dan strategi dakwah Sunan Kalijaga yang menjadi ciri khas beliau dan juga warisan terbesarnya. Nah, jadi yang pertama itu di sini Sunan Kalijaga itu menggunakan pendekatan budaya, seni, kearifan lokal. Nah, beliau ini menggunakan berbagai media seperti wayang kulit, tembang lir-ilir, gamelan, suluk, dan nyanyian Jawa sebagai sarana untuk penyampaian ajaran Islam. Dan keunikan beliau ini adalah mampu mengubah isi budaya Jawa menjadi bernilai Islami tanpa mengubah identitas Jawa itu sendiri. Dakwahnya lembut, dekat dengan masyarakat, dan mudah diterima. Nah, selanjutnya yang kedua adalah gaya dakwah beliau yang sangat toleran, humanis, dan tidak konfrontatif. Beliau ini tidak memaksa masyarakatnya untuk berubah secara drastis, akan tetapi beliau ini justru merangkul masyarakatnya sesuai dengan karakter mereka, menjaga kerukunan, dan membangun akulturasi yang harmonis antara Islam dan budaya lokal. Selanjutnya yang ketiga adalah beliau itu menerapkan pendekatan secara bertahap atau bisa disebut dengan juga gradual. Nah, caranya itu dimulai dari berbaur terlebih dahulu dengan masyarakat, kemudian memahami cara hidupnya di masyarakat tersebut, dan yang ketiga itu memahami pola pikirnya masyarakat tersebut. Nah, barulah kemudian memperkenalkan ajaran agama. Metode seperti ini dakwahnya itu mudah diterima dengan lapang tanpa adanya penolakan. Baik, selanjutnya adalah terkait dalam pengambilan keputusan. Sunan Kalijaga ini tidak pernah mengambil langkah secara radikal. Setiap keputusan itu dipertimbangkan secara matang, baik itu dari sisi sosial, budaya, psikologis, dan kemanusiaan. Fokus beliau adalah kebaikan hasil jangka panjang, bukan hasil instan. Dan kemudian dalam manajemen konflik, Sunan Kalijaga ini lebih menggunakan jalan damai. Dan juga beliau ini sering menggunakan pendekatan secara sosial, simbol budaya, dan komunikasi halus sehingga resistensi dengan masyarakat itu bisa ditekan. Jadi dengan cara beliau inilah berhasil menyatukan antara nilai agama dan nilai budaya tanpa memunculkan konflik sosial. Baik, untuk selanjutnya adalah Sunan Kalijaga ini juga memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang dapat kita teladani. Contohnya seperti toleransi, kreativitas, mempunyai empati sosial, kemampuan untuk berkomunikasi, memiliki kemampuan untuk mempunyai visi jauh ke depan, dan memiliki sikap moderat.
Beliau itu kreatif dalam memodifikasi budaya, peduli pada rakyat, dan juga beliau ini tidak pernah memaksakan akan perubahan secara drastis. Baik, untuk yang terakhir, kontribusi Sunan Kalijaga bagi bangsa dan negaranya itu sangat besar. Beliau itu berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak dan perbaikan arah kiblat. Dan beliau ini juga menciptakan model dakwah budaya yang masih digunakan sampai sekarang, serta beliau ini mewariskan tradisi, contohnya seperti sekaten, grebek maulid, wayang purwa, gamelan dakwah, dan juga tembang lir-ilir. Jadi, oleh karena itu, melalui pendekatan tersebut, Sunan Kalijaga ikut membentuk karakter Islam di Indonesia yang ramah, toleran, estetik, dan juga membumi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang tokoh sejarah Winston Leonard Spencer Churchill. Nah, jadi di sini yang pertama itu akan menjelaskan biografi singkat tentang Winston. Nah, jadi di sini Winston itu lahir di Inggris pada tanggal 30 November tahun 1874. Nah, jadi Winston ini sebagai sosok politikus, perwira militer, dan juga penulis yang berasal dari Inggris. Nah, selain tersebut, Winston ini juga menjabat sebagai Perdana Menteri di Inggris pada periode 1940 sampai 1945. Ingat, akan tetapi Winston ini tidak menjabat pada periode tersebut saja. Beliau ini juga menjabat pada periode 1951 sampai 1955. Jadi Winston ini terkenal sebagai pemimpin yang membawa Inggris menuju kemenangan dalam Perang Dunia Kedua dan menjadi suara utama yang menentang agresi Nazi Jerman. Jadi Winston ini selama kepemimpinannya itu dikenal sebagai pemimpin krisis yang tegas dan juga visioner. Nah, maka dari itu Winston ini mendapat julukan sebagai The Last Lion. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu ada gaya dan tipe perjalanan kepemimpinan. Nah, jadi di sini Winston itu digambarkan memiliki resilient leadership. Apa itu resilient leadership? Resilient leadership yaitu kemampuan bangkit dari tekanan dan memimpin dengan keteguhan saat menghadapi ancaman besar seperti Nazi Jerman. Nah, jadi di sini meskipun dengan keadaan apapun, Winston ini pasti bangkit dari tekanan dan memimpin dengan keteguhan saat menghadapi ancaman besar. Nah, di sini ada beberapa gaya kepemimpinannya. Yang pertama itu ada visioner, yang kedua ada berani dan tegas, yang ketiga itu ada harismatik dan inspiratif, yang keempat ada perpaduan, dan yang kelima ada resilient atau tangguh dalam krisis. Di sini memiliki pidato seperti We Shall Never Surrender yang mengangkat moral publik. Nah, jadi di sini pidato-pidatonya semua pidato yang dimiliki Winston itu menjadi inspiratif dan memberi harapan di tengah bombardir Jerman. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu ada perpaduan. Nah, jadi di sini jurnal menyebut Winston menerapkannya gaya great man dengan bakat alami kepemimpinan sekaligus gaya transformasional dengan mengubah pola pikir bangsa. Dan yang terakhir yaitu ada resilient atau tangguh dalam krisis. Jadi Winston ini tetap tenang, positif, dan penuh tenasitas dalam menghadapi serangan udara dan ancaman. Yang pertama yaitu ada visioner. Jadi Winston ini memiliki visi yang kuat tentang ancaman global Nazi dan memotivasi rakyat Inggris dengan semboyan. Apa motivasinya Winston? Motivasinya yaitu keep calm and carry on. Apa artinya? Tetap tenang dan teruskan. Nah, jadi sesuai yang saya jelaskan tadi bahwa Winston ini memiliki kepemimpinan yang resilient leadership, kemampuan bangkit dari tekanan dan memimpin dengan keteguhan saat menghadapi ancaman besar. Itu yang dimaksud dengan visioner. Terus lanjut yang kedua yaitu berani dan tegas. Jadi Winston ini terkenal dengan keberaniannya dalam mengambil keputusan besar atau mengambil resiko besar dan menolak menyerah walaupun Inggris tertekan di awal perang. Selanjutnya yaitu ada pola pengambilan keputusan. Di sini ada 3 pola pengambilan keputusan, yaitu yang pertama berbasis insting dan kepekaan situasional. Jadi Winston ini mampu mengambil keputusan cepat berdasarkan
intuisi dan analisis ancaman. Misalnya setelah jatuhnya Prancis, ia yang mempersiapkan Inggris menghadapi target selanjutnya. Yang kedua itu ada strategis dan taktis. Contohnya pada operasi Dinamo. Itu yang kedua. Yang ketiga ada positif dan berorientasi kemenangan. Jadi di sini keputusannya itu selalu menekankan kemenangan, bukan kompromi dengan hater. Di sini Winston itu juga terkenal dalam pengambilan keputusan itu berani mengambil keputusan yang sangat sulit dan juga cepat dan penuh resiko. Jadi di sini Raid itu menekankan bahwa keputusannya berorientasi jangka panjang dan difokuskan pada kemenangan, bukan pencitraan politik. Jadi Winston ini sering membuat keputusan militer berbahaya, bahkan menyinggung kepentingan politik pribadinya. Selain memiliki manajemen konflik, di sini juga Winston juga memiliki nilai-nilai kepemimpinan, yaitu ada 7. Yang pertama ada visioner. Visioner yaitu melihat ancaman global lebih cepat dari pemimpin yang lain. Yang kedua, nilai kepemimpinannya yaitu keberanian, baik saat perang maupun saat muda. Dan yang ketiga ada sikap positif, yaitu tetap optimis walaupun berada di tengah serangan brutal dari Luftwaffe. Yang keempat ada motivasi dan inspirasi bagi rakyat, yaitu pidatonya mampu mengembangkan semangat nasional. Yang nomor 5 yaitu ada ketenangan. Winston ini menunjukkan kontrol emosi tinggi dan krisis. Yang nomor 6 ada keteguhan, yaitu Winston ini tetap berada pada garis terdepan walaupun kondisinya itu berbahaya. Dan yang terakhir ada kolaboratif, yaitu mampu membangun Grand Alliance bersama Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selanjutnya yaitu ada kontribusi besar bagi bangsanya. Apa saja kontribusinya? Yaitu yang pertama, menyelamatkan Inggris dari ancaman kekalahan total. Yang kedua, tokoh utama kemenangan sekutu atas Nazi Jerman. Yang ketiga yaitu ada penggerak Grand Alliance dari Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang selanjutnya yaitu mengangkat moral rakyat Inggris saat masa gelap. Dan yang selanjutnya yang nomor 5 yaitu menguatkan nilai demokrasi dan kebebasan. Yang nomor 6 menjadi simbol perlawanan dunia terhadap tirani. Dan yang terakhir ada kontribusi sastra dan sejarah. Baik, di sini saya materi ketiga akan membahas tentang perbandingan Sunan Kalijaga dan Winston Churchill. Jadi, kedua tokoh ini memiliki gaya kepemimpinan yang sangat luar biasa. Akan tetapi, keduanya ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Jadi, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pendekatan Sunan Kalijaga, yang dimana Sunan Kalijaga ini memiliki pendekatan yang sangat kultural, dakwah lewat seni, seperti contohnya itu melalui wayang kulit atau gamelan. Dan beliau memiliki gaya kepemimpinan yang sangat lembut, persuasif, dan penuh kearifan lokal. Jadi beliau ini memiliki gaya kepemimpinan yang sangat nggak maksa, tetapi nyantol di hati orang. Sementara pendekatan Winston Churchill yaitu dengan cara fokus kepada politik dan militer pas Perang Dunia. Dan beliau memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, visioner, karismatik, dan full action. Nah, seperti contohnya beliau itu ngomong di tengah-tengah bom jatuh. Nah, di situ beliau itu membuat rakyat itu semakin sangat semangat. Nah, contohnya seperti itu. Baik, lanjut untuk slide kedua yaitu cara pengambilan keputusan dan konflik. Kedua tokoh ini memiliki pengambilan keputusan dan konflik yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu cara pengambilan keputusan Sunan Kalijaga. Beliau ini memiliki pengambilan keputusan secara musyawarah, prioritaskan harmoni sosial. Jadi intinya itu beliau ini nggak buru-buru
tetapi bijak. Dan untuk cara mengelola konfliknya yaitu menghindari konfrontasi dan menyatukan melalui nilai budaya. Jadi intinya itu beliau ini hindari konfrontasi, malah satuin orang lewat nilai budaya. Sedangkan pengambilan keputusan Winston yaitu dengan cara keputusan yang cepat, beresiko, berorientasi kemenangan. Jadi intinya itu beliau ini memiliki pengambilan keputusan yang cepat, berani ambil resiko demi kemenangannya. Lalu cara beliau mengelola konfliknya yaitu dengan cara strategi militer plus diplomasi internasional, pidato untuk menaikkan moral. Jadi intinya yaitu cara mengelola konflik yaitu beliau ini atasi pakai strategi militer plus diplomasi dunia ditambah pidato-pidato epik yang ngebut moral rakyat seperti itu. Baik, lanjut yang terakhir yaitu nilai utama dan kontribusi, yang dimana keduanya ini memiliki nilai utama dan kontribusi yang berbeda. Yang pertama yaitu nilai utama Sunan Kalijaga, yaitu memiliki beberapa nilai. Yang pertama yaitu toleransi, dan yang kedua yaitu kesabaran, yang ketiga yaitu kerendahan hati. Sedangkan nilai utama Winston Churchill yaitu dengan beberapa nilai utama. Yang pertama yaitu keberanian, yang kedua yaitu optimis, yang ketiga yaitu keteguhan, yang keempat yaitu kolaborasi. Lanjut untuk kontribusinya yaitu keduanya memiliki kontribusi yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu kontribusi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki kontribusi yang penyebaran Islam Nusantara yang damai dan pelestarian budaya Jawa. Jadi intinya yaitu Sunan Kalijaga ini bikin Islam Nusantara menyebar damai sambil menjaga budaya Jawa. Sedangkan Winston Churchill yaitu kontribusinya dengan cara memimpin Inggris melawan Nazi, membentuk koalisi sekutu dan warisan politik dan sastra. Jadi intinya yaitu Winston Churchill yaitu memimpin Inggris lawan Nazi, bentuk koalisi sekutu dan tinggalin warisan politik plus sastra yang legendaris. Jadi kesimpulan dari perbandingan Sunan Kalijaga dan Winston Churchill yaitu intinya Sunan Kalijaga ajarin kita semua harmoni lewat budaya, sedangkan Churchill yaitu beliau ini menunjukkan ketegasan di krisis. Kedua gaya kepemimpinan yang bisa kita contoh yaitu tergantung situasinya. Begitu. Cukup. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.